Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1117. Di sini tertulis sejarah terungkap, apa kesimpulan dari peristiwa terbesar abad ini. Jadi jelas bahwa chapter 1117 akan menjelaskan lebih detail lagi soal sejarah abad kekosongan. Dalam petualangan Joy Boy pada masa lalu, dia melihat sendiri kekejaman yang ada di berbagai tempat di seluruh dunia. Dia melihat betapa kejamnya manusia-manusia bangsawan yang ada di berbagai negeri, terutama dalam memperlakukan para budak mereka. Tak hanya itu saja, masih ada beragam hal lain yang terungkap dalam perjalanan Joy Boy. Maka kesimpulan dari fakta-fakta itu membuat Joy Boy mulai mendapatkan tujuan-tujuan baru. Awalnya, dia sekedar menginginkan kebebasan, sehingga dia memilih untuk berpetualang. Namun, seiring berjalannya waktu, Joy Boy merasa harus melakukan banyak hal penting, seperti menyelamatkan para budak dan mendamaikan dunia. Maka, kisah kehidupan Joy Boy pun berubah menjadi semakin menarik. Ketika Vegapunk sedang membahas mengenai kisah dari Joy Boy, ada momen di mana topi jerami besar yang tersimpan di ruangan baku Mary Joyce diperlihatkan. Hal itu pun menjadi pertanda bahwa topi jerami tersebut memang benar-benar milik sang Joy Boy. Seperti yang kita tahu, di tempat rahasia dalam kastil Pangia di Mary Joyce itu, tidak hanya ada satu ruangan saja. Di samping kiri dan kanan ruangan tersebut, masih ada ruangan-ruangan lain, seperti yang bisa kita lihat dalam chapter 906. Ruangan-ruangan misterius itu menjadi tempat penyimpanan benda-benda lain, yang juga berkaitan dengan Joy Boy, atau berkaitan dengan kelompok bajak lautnya pada masa lalu. Im sama menyimpan benda-benda tersebut dengan suatu alasan tersendiri. Semakin jauh cerita berjalan, maka akan terungkap satu persatu apa saja isi dari ruangan-ruangan itu dan apa tujuan dari Im sama menyimpan benda-benda tersebut. Kemudian Vegapunk akan melanjutkan ceritanya mengenai perang yang sebenarnya belum selesai. Pada masa lalu, Joy Boy memang kalah dalam pertempuran melawan aliansi 20 kerajaan. Kekalahan Joy Boy juga menjadi akhir dari abad kekosongan. Namun, berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh Vegapunk, dia tahu bahwa Joy Boy yang baru akan muncul kembali. Joy Boy yang baru itu akan melakukan hal-hal besar dan menuntaskan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Joy Boy yang lama. Pada masa depan nanti, Joy Boy yang baru itu akan memerangi pemerintah dunia, sehingga pertempuran besar akan terjadi lagi. Tentu kita tahu Joy Boy yang baru itu adalah Luffy, sehingga perang terbesar nanti akan dipimpin oleh Luffy. Vegapunk juga akan menjelaskan bahwa selain Joy Boy yang baru, akan ada tokoh-tokoh penting lain yang memainkan peran signifikan dalam perang tersebut. Tokoh-tokoh penting itu adalah mereka yang dikenal sebagai penyandang inisial D. Ketika Vegapunk membicarakan soal itu, akan ada panel-panel yang menampilkan para penyandang D yang ada saat ini. Mulai dari Kurohige di Pulau Beehive, Dragon di Kerajaan Kamabaka, Lau yang terlihat masih belum pulih akibat kekalahannya dari Kurohige, dan Jaguar di Sao yang berada di Pulau Elba. Vivi juga diperlihatkan karena seperti yang telah terungkap bahwa leluhur keluarga Vivi merupakan penyandang D, yaitu Nefertari Lily. Itu berarti Vivi juga merupakan bagian dari penyandang nama D. Di antara semua penyandang inisial D itu, hanya Garp saja yang tidak diperlihatkan. Tapi bukan berarti Garp sudah mati, melainkan nasib dari Garp masih dirahasiakan. Terakhir diperlihatkan, dia dikabarkan menghilang di Pulau Beehive usai melawan Kuzan dan beberapa komandan Titan lain. Seperti yang kita tahu, dalam chapter lalu, Sengoku dan Suru sedang berada di dalam kapal perang. Dan dalam chapter ini diperlihatkan kedua veteran itu bertemu dengan beberapa kapal angkatan laut lain. Di sana ada kapal milik Admiral Fujitora dan ada pula kapal yang berisikan para anggota SWORD. Tentu tujuan dari berkumpulnya mereka berkaitan dengan Garp. Mereka pasti telah memutuskan harus segera mencari Garp dan sekarang mereka bersama-sama sedang menuju ke Pulau Beehive.
Kemudian, Vegapunk berkata bahwa sekarang ini banyak penyandang inisial D yang belum tahu identitas dan tujuan asli dari D. Hal itu dikarenakan selama ratusan tahun, pemerintah dunia berusaha keras menutupi fakta soal Will of D. Hasilnya, seiring berjalannya waktu, apa makna dari D pun mulai memudar dan bahkan tidak lagi diketahui oleh penyandang inisial itu sendiri. Vegapunk pun berkata bahwa dia akan memberitahu makna dari Will of D. Terlihat para Gorosei memasang ekspresi marah ketika Vegapunk hendak membuka soal arti dari Will of D. Gorosei tahu jika Will of D terungkap, maka akan ada dampak besar yang membuat dunia berguncang, dan itu jelas merugikan pihak pemerintah dunia. Jadi, setelah York memberitahu lokasi Haishinden dan Mushi dilindungi oleh robot kuno, maka para Gorosei akan segera menuju ke tempat sang robot. Gorosei yang pergi ke sana hanya 3 orang, sedangkan 2 lagi akan tetap melawan Luffy, karena Luffy juga dianggap sebuah ancaman besar. Setelah itu di lokasi Luffy, pertempuran masih berlangsung. Luffy bersama dengan Dory dan Brogy kewalahan karena mereka diserang oleh Gorosei Warkuri dan Jupiter. Warkuri memiliki kekuatan fisik dan ketahanan tubuh yang luar biasa, bahkan mungkin melampaui pertahanan Kaido. Sebab serangan-serangan dari Luffy, bahkan serangan dalam mode Gear 5 sekalipun, tidak bisa menembus pertahanan sang Gorosei itu. Selain Warkuri pun, ada Jupiter yang memiliki teknik-teknik unik. Dengan begitu, maka wajar bila Luffy bersama kedua raksasa di sana menjadi sangat terdesak dalam situasi tersebut. Namun, Warkuri dan Jupiter saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan kemampuan telepati. Mereka berdua berbicara tentang Luffy yang saat ini masih belum menguasai secara penuh kekuatan dari Nika. Maka dari itu, Luffy harus segera dihentikan, sebab jika nanti Luffy semakin berkembang dan berhasil membangkitkan potensi terkuat dari kekuatan Nika, maka Gorosei tidak akan mampu menghadapi Luffy lagi. Saat membahas soal penguasaan kekuatan Nika, kedua Gorosei itu pun teringat akan Joy Boy pada masa lalu. Joy Boy telah menguasai kekuatan Nika jauh lebih hebat dibanding Luffy saat ini. Dari kilas balik singkat itu pun, kita bisa menduga bahwa dalam abad kekosongan, Joy Boy sempat bertarung melawan Gorosei. Kembali ke pertempuran Luffy melawan Warkuri dan Jupiter, dia belum mampu untuk mengalahkan mereka berdua karena penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika masih perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Namun, mengingat Luffy adalah karakter yang terus berkembang, maka dia pasti akan menjadi semakin kuat dan menguasai kekuatan Nika dengan sempurna. Untuk sekarang, Luffy memang masih harus kesulitan terlebih dahulu dalam menghadapi Gorosei. Tapi, kesulitan ini bisa menjadi pengalaman berharga dan motivasi untuk terus mengasah kemampuannya. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1117. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.